Saya kebetulan ini menjabat di Kasih Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pontianak. Telkomnya wilayah kota ya. Jadi berkaitan, saya kenalkan dulu, ini pengawas tenaga kerja saya. Jadi pengawas tenaga kerja. Berkaitan dengan apapun yang masuk ke tempat dinas tenaga kerja, khususnya di tenaga kerjaan, untuk tidak lanjut atau sifatnya pengaduan atau informasi, SMS pun kita tidak lanjuti. Itu menjadi komitmen namanya pemerintah untuk melayani publik ya, ingat itu. Jadi saya mohon juga Pak Aspi, Pak Risiono ya, jangan merasa alergi dengan kedatangan kami di sini. Wilayah kita harus ngawal. Saya berkaitan dengan pengawasan ada di situ dan penegakan hukumnya ada di situ, wilayah saya. Maka dari itu kehadiran dari kawan-kawan Satpam ini saya hargai. Hanya saya minta tidaklah anarkis dan juga tidak mogok kerja. Walaupun ini tidak kerja ya, tapi saya tidak mau. Mogok kerja itu ada prasyaratnya gitu. Tapi saya minta kalau mau ada keinginan aspirasi, sampaikan yang baik. Kalaupun harus kami hadir, kami akan hadir gitu. Nah, ini namanya kan menyelesaikan persoalan, katanya musyawarah itu lebih bagus gitu ya, daripada nanti teriak-teriak dan juga artinya gitu. Maka dari itu, saya melihat persoalan ini yang penting nanti secara teknis ya, pengawas saya juga akan bicara dalam kesempatan ini. Tapi saya ingin menyampaikan, karena ini wilayah tanggung jawab saya, masalah tenaga kerjaan menjadi persoalan kita semua. Mohon nanti BSD ini pun, walaupun sifatnya tadi sudah disampaikan Pak Aspi sebelumnya, ini BSD ini sifatnya di sini perwakilan lah ya, perwakilan apa namanya sebuah konsorsium, kita tidak mau tahu lah itu. Yang jelas dia punya tanggung jawab terhadap pekerja kan gitu ya. Nah, maka dari itu nantinya kita ingin juga supaya perwakilan pekerja ini pun juga kalau mau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingannya juga mewakili, jangan ramai-ramai nanti tak bisa didengar. Sampaikan juga gitu. Nah, kesempatan itu disampaikan juga nanti dari pihak BSD, walaupun sifat perwakilan, kami ingin ketahui juga sampai di mana batas tanggung jawabnya gitu. Jadi jangan sampai nanti dia juga bingung gitu Pak. Di pusat sana tidak nyerahkan sampai batas finish gitu. Setengah finish lah ya. Hingga startnya oke, tapi perjalanannya pada saat ini dia bingung gitu. Nah ini juga Pak Risiono harus fair juga ya. Harus fair juga menyampaikan ini gitu. Sehingga nanti memang sih bicara masalah aturan main di dalam GSD itu aturan mereka ya. Pekerja pun juga tidak perlu sampai ke dalam-dalamnya gitu. Tetapi ingat, bicara masalah hak umum ya, hak tenaga kerja umum sifatnya diatur undang-undang, itu tak bisa dirahasiakan. Itu harus dibacakan. Gitu ya, harus dibacakan. Apalagi namanya perjanjian kerja ya, peraturan perusahaan. Itu tidak bisa yang namanya di dalam fungsi di lemari oleh perusahaan itu tidak boleh. Itu harus dibacakan kepada pekerja. Karena pekerja ada tanda tangan di situ gitu Pak. Ada perwakilan pekerja. Apapun yang disepakati oleh perusahaannya dengan pekerja itu harus disampaikan. Nah, saya inginnya pada pagi hari ini kalau bisa pertemuan ini selesai di sini, tidak lanjut oleh yang punya wewenang tadi, selesaikan ini maksud saya. Sehingga nanti tidak ada lagi basa-basi, kita ini punya prasangka macam-macam gitu. Saya tidak mau itu juga, kalau bisa selesai. Dan pihak perusahaan, kalau tidak bisa menjawab ini kewenangannya, ini segera ditindaklanjuti, disampaikan ke pusat gitu. Ya Pak Risiono ya, ini sebagai tanggung jawab Pak Risiono nih, karena saya tidak mau tahu, Telkom sudah memberikan pekerjaan kepada Pak Risiono, karena Pak Risiono ini yang bertanggung jawab dengan karyawannya, ya kan? Apabila tidak memenuhi persyaratan nanti teknis ya, teknis itu ada kembali, namanya kembali kepada pemberi kerja, itu ada nanti. Kita lihat dulu nanti persoalan seperti apa nanti di Pak Risiono nanti.
Maka itu Bapak sekalian dan Ibu sekalian, saya mohon ketentuan ketenagakerjaan itu sudah ada yang dibunyikan, tidak bisa lagi diubah-ubah. Itu undang-undang ya. Ada keputusan menterinya, ada edaran menteri, semua sudah lengkap. Jadi kalau berkaitan dengan hak itu tidak bisa lagi dipotong-potong gitu. Jadi kalau hak itu disampaikan saja. Kalau ada keinginan mau potong, bilang saja gitu Pak. Supaya itu jelas, bukan tidak tanda tanya gitu ya. Maka itu Pak Rusyono pun juga sama. Kalau ada sesuatu yang masih terganggu itu, dikonsultasikanlah. Dinas Tenaga Kerja itu terbuka sebenarnya. Dalam arti bukan 24 jam ya. Jam kerja atau lewat telepon bisa. Dalam arti untuk mau berkoordinasi maksudnya. Ini kan dalam rangka kita bagaimana memberdayakan karyawan. Karyawan tidak punya motif lain. Dia memajukan perusahaan, menjaga perusahaan, keamanan perusahaan. Itu tujuannya. Tapi ingat, kewajiban dan hak itu harus ada keseimbangannya gitu. Haknya harus diberikan gitu. Nah, itu yang kita pesankan. Tidak hanya kasus di sini ya, kasus PLN yang namanya BUMN itu sering terjadi seperti ini. Tapi itu juga selesai. Maka itu ini kita juga harus selesaikan. Baik, saya inginnya ini kita akan klarifikasi, mendengarkanlah kepada pihak nanti perwakilan pekerja harus satu orang aja menyampaikan keinginan seperti apa, nanti itu akan dicatat, ya kan? Akan dicatat nanti oleh pihak GSD sendiri gitu. Nah, jadi nanti masalah Telkom, Pak Asbi, saya rasa ini kan barang sudah diserahkan, tanggung jawab sudah berpindah kepada GSD. Nah, GSD inilah nanti yang bertanggung jawab terhadap hak-hak karyawan itu, hak bapak dan ibu-ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak tahu nanti dengan Telkom, udah susah Pak, karena yang sudah pekerjaan sudah didelegasikan dan diberikan kepada pihak pengelola yang tadi PT GSD itu. Nah, di GSD ini yang harus kita lihat. Tambahan nanti penjelasan kepada pengawas lah, untuk menjelaskan supaya nanti posisi Bapak-Bapak sekalian dalam konteks ini tidak dalam arti dirugikan, tetapi pihak pengusaha juga tidak lalu balik tapak tangan langsung oke gitu ya. Harus dipahami kan ini kan perwakilan nih katanya kan, perwakilan. Tapi sifatnya perwakilan pun tetap harus bertanggung jawab gitu. Karena dia yang diberikan wewenang kan gitu. Tak mungkin diberikan wewenang tak bisa tanggung jawab. Ngapain dia diberikan ke sini gitu kan? Jadi ini harus benar-benarlah ini disikapi. Pihak pemerintah ini terus terang saja. Kita punya kendali dalam dinas dan kerja itu punya kendali. Apabila tidak, kita akan bisa menegakkan aturan. Kita punya undang-undang. Kalau tidak, bisa kita cabut izin usaha. Bisa kita pidanakan juga bisa. Itu semua bisa, tapi kita tidak mau mendepankan itu. Kita coba melihat persoalan seperti apa. Kalau pihak ini bisa menyelesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bukan kemauan pekerja ya. Pekerja itu, tapi jangan lupa, pekerja juga perlu membuktikan kinerjanya gitu. Jangan nanti kerjanya tidak masuk kantor, malah nuntut hak yang berlebihan, tidak boleh juga gitu. Harus konsisten, fair gitu, dalam arti melihatkan kinerja. Sehingga nanti usaha tidak bingung gitu, dalam arti menilainya. Saya rasa itu nanti tambahan dari Pak Zain. Silakan Pak Zain.